Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di pembelajaran Akhlakul Banin. Akhlakul Banin bagi kelas 8 laki-laki. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di pertemuan ini, Ibu akan membahas ada 3 materi. Materi yang pertama adalah adab seorang anak, sikap sopan santun dan beradab, dan yang terakhir anak yang buruk akhlaknya. Oke, langsung saja. Nih, dengan apa seorang anak beradab? Nih, wajib atas seorang anak berakhlak dengan akhlak yang baik dari sejak kecilnya, agar kehidupannya dicintai ketika dewasa. Allah akan ridho padanya dan keluarganya akan senantiasa mencintainya dan seluruh manusia. Jadi, anak-anak, di penjelasan yang ini sudah jelas ya, ketika kalian berakhlak baik, tentu orang-orang di sekitar kita pun akan berbuat baik kepada kita. Nah, wajib pula atas seorang anak yang beradab menjauhi dari akhlak yang tercela agar tidak menjadi orang yang dibenci. Allah tidak akan ridho padanya dan keluarganya pun tidak akan mencintainya dan juga seluruh manusia. Nah, sudah jelas ya apa di penjelasan yang di atas ini. Orang yang baik akan mendapatkan hal yang baik. Dan yang di penjelasan di bawah, orang yang buruk akhlaknya akan mendapatkan perilaku yang buruk juga dari lingkungan sekitarnya. Oke, kita lanjutkan. Anak yang santun dan beradab. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang anak yang santun dan beradab itu seperti apa. Nah, seorang anak yang beradab, ia memuliakan kedua orang tuanya dan para pengajarnya dan para saudaranya yang lebih besar dan semua orang yang lebih besar darinya dan menyayangi saudaranya yang lebih kecil dan semua orang yang lebih kecil darinya. Di sini sudah jelas ya bahwa seorang anak yang beradab dan yang berperilaku baik akan memuliakan orang tuanya, tidak akan membentak dan tidak akan membangkang semua perkataan kedua orang tuanya. Dan yang kedua, memuliakan juga pengajarnya, yaitu guru. Ketika kalian diperintah oleh guru, ketika kalian bertemu dengan seorang guru di perjalanan atau di tempat yang di luar lingkungan sekolah, kalian langsung menghampiri gurunya dan memberikan salam gitu. Itu contoh perilaku yang baik. Dan kepada saudaranya yang lebih besar, kalian pun ketika bersikap kepada yang lebih dewasa, yang kepada lebih tua, orang tua dan kakak-kakak kelas, kalian pun harus berbuat baik. Dan semua orang yang lebih besar darinya harus bersikap sopan santun dan beradab. Saudaranya yang lebih kecil pun harus dihormati dan tidak boleh berperilaku sebaliknya. Oke, paham sampai situ ya. Selanjutnya, ini ada gambar bersikap baik kepada kedua orang tua. Ketika kalian diridhoi oleh kedua orang tua, kalian pun akan diridhoi oleh Allah. Oke, selanjutnya. Nah, ada penjelasan lagi nih. Dan seorang anak yang beradab selalu jujur dalam setiap perkataannya dan bertawadu atau rendah hati kepada sesama manusia dan bersabar atas gangguan dan tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak atau tetangga, tidak pula berkelahi bersama mereka dan tidak meninggikan suara apabila sedang berbicara atau tertawa. Sudah jelas ya, berarti ketika kalian bersikap dan beradab seperti selayaknya
Anak yang santun berarti di sini nih ada ya penjelasannya, selalu jujur dalam setiap perkataannya, bertawadu kepada sesama manusia dan selalu bersabar. Tidak pernah nih di paling bawah, tidak pernah meninggikan suaranya ketika berbicara atau tertawa. Ada seorang perempuan atau seorang laki-laki ketika berkumpul berbicara atau tertawa di tempat tongkrongan atau di rumah dengan suara yang keras dan terbahak-bahak, itu tidak baik. Itu bukan mencerminkan anak yang beradab dan santun begitu. Ya. Anak yang buruk akhlak. Nah, anak yang buruk akhlak di sini dijelaskan. Seorang anak yang jelek akhlaknya, ia tidak beradab tentu kepada kedua orang tua dan para ustaznya atau gurunya. Ia tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Tentu anak yang buruk akhlaknya ini cerminan. Kalian harus tahu, berkaca kepada diri sendiri. Kalian apakah sudah berbuat baik kepada orang tua dan kepada guru kalian? Berarti kalian bisa mengkategorikan sendiri. Kalian sudah termasuk anak yang buruk akhlaknya atau yang beradab dan berperilaku sopan santun. Yang kedua, ia tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya. Mentang-mentang anak orang yang lebih muda, tetapi kalian tidak menghormatinya, berarti itu ciri anak yang buruk akhlaknya. Selanjutnya, ia selalu berbohong apabila berkata-kata. Nauzubillah min dzalik ya, harus dihindari. Kita harus berkata jujur dan lain-lain. Selanjutnya, dan mengangkat suaranya apabila tertawa. Nah, suara yang tertawa terbahak-bahak dan selalu berteriak, berarti itu adalah contoh anak yang buruk akhlaknya. Yang selanjutnya, ia suka memaki dan berkata tercela dan bertengkar serta memperolok orang lain. Nah, mengejek atau bertengkar itu adalah contoh anak yang tidak baik akhlaknya. Selanjutnya, ia menyombongkan diri dan tidak malu jika berbuat yang tercela, dan ia tidak suka mendengar nasihat. Nah, ketika kalian diberikan nasihat oleh kedua orang tua, oleh teman kalian, nasihat-nasihat yang baik, pasti akan ada rasa menolak. Berarti kalian bisa mempertanyakan kepada diri kalian sendiri, kalian sudah bisa mengkategorikan anak yang baik atau anak yang buruk. Kalian tinggal pilih. Ketika kalian berbuat baik, lingkungan pun akan memberikan perilaku yang baik juga dari perilaku sesama manusia, sesama dan lingkungan, semuanya makhluk hidup. Ketika kalian berbuat baik, semuanya akan baik. Dan sebaliknya, jika kalian berbuat yang tidak baik atau buruk, semua lingkungan tidak akan memberikan perilaku yang baik juga. Sebaliknya, dengarkanlah nasihat yang baik, jangan ditolak. Oke? Nah, terima kasih sudah sampai di sini ya. Silahkan untuk tugasnya adalah mencatat semua yang sudah Ibu tadi tulis ya. Dan tugasnya nanti Ibu sampaikan di Google Classroom. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya bersama Bu Isma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.